ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang insyaallah penuh dengan barokah dari Allah Ta'ala ini, dengan diiringi oleh rintik hujan, ya Masya Allah, meskipun ditemani oleh hujan, tapi tetap antum sekalian hadir di majelis yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Semoga setiap tetesan yang menyentuh tubuh kita, pakaian kita dalam perjalanan menuju tempat ini menjadi saksi kelak yang menunjukkan kepada Allah bahwa kita telah berjuang, bahwa kita telah berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari ilmu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan setiap tetes daripada hujan yang mengena kepada kita ini menjadi saksi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pesan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang malam hari ini kita akan membahas untayan kata-kata beliau tentang puasa, beberapa puasa-puasa sunnah yang begitu besar fadilahnya. Qala al-Imam al-Qutb da'wat wal irsyad al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar wa amadana bi madadihi al-wafir fi darain amin. Summa shamul ashhuril hurum. Kemudian di antara puasa sunnah yang baik, yang besar pahalanya, yaitu puasa di bulan-bulan haram. Wa hiya arba'atun, bulan haram ini ada 4. Jadi dari 12 bulan hanya 4 yang bulan haram. Apa saja itu? Yang 3 berturut-turut: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini berturut-turut 3 bulan. Dan yang satu sendirian, yaitu apa? Rajab dan bulan Rajab. Bulan yang alhamdulillah kita saat ini ada di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah daripada bulan di dalam kitab Allah itu ada 12. Ya. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Sampai disebut 4 ini bulan ini 4 ini bulan haram. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau mengatakan disebut dengan bulan haram li'anna ta'ah fiha aktsaru thawaban wal ma'siyah fiha asyaddu iqaban. Karena amalan baik yang diamalkan di bulan-bulan haram ini khususnya itu pahalanya lebih besar daripada ketika diamalkan di selain 4 bulan ini. Orang sedekah di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, pahalanya itu lebih besar daripada ketika dia bersedekah di bulan yang lainnya selain Ramadan. Ramadan berkali lipat juga. Namun yang perlu diingat, maksiat yang diperbuat di bulan haram ini pun akibatnya lebih dahsyat daripada maksiat yang dilakukan di luar bulan haram. Sampai disebutin kenapa? Bulan haram, ya ini apa? Bulan yang terhormat, bulan yang agung.
Apa dalilnya? Nah, ini yang perlu kita pelajari juga. Karena hadirin, beramal baik itu bagus. Tapi ada beberapa yang menyebarkan info dan menyatakan itu sebuah hadis. Ternyata bukan hadis. Ada beberapa itu ada yang maudhu. Maudhu niku palsu, hadis palsu, bukan dari Nabi. Adapun doif, hasan, itu hadisnya Nabi. Tapi kenapa sih disebut doif? Jadi singkat saja, gitu. Ada 3 setidaknya yang patut diketahui. Tingkat hadis ada sahih, ada hasan, ada doif. Apa yang membedakan ini? Kok kadang, oh ini hadisnya sahih, oh ini hasan. Hasan itu selevel bawahnya sahih, bawahnya lagi doif. Lah, yang menjadi permasalahan terkadang sebagian saudara kita niku ketika dari ini hadisnya doif, seolah-olah itu bukan hadis dari Nabi. Padahal apa yang menjadikan hadis itu dikatakan sahih, hasan atau doif? Itu yang membedakan hadirin adalah tentang orang-orang jalur sanad yang meriwayatkan hadis tadi itu. Ketika misalnya fulan dia menerima dari fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rantai sanad niki, jadi yang mengemban hadis disampaikan semua ini orang-orang yang sikot, orang-orang terpercaya, orang-orang qawiyul hifdz, dhabit. Hafalannya kuat, kemudian ketika menyampaikan hadis itu persis sesuai yang dia dengar, tanpa menambah, tanpa mengurangi, tanpa merubah redaksi kata-kata. Persis seperti itu. Nah, ada namanya kitab itu Jarh wa Ta'dil, itu berjilid-jilid. Itu cuman menyebutkan tentang masing-masing daripada perawi. Misalnya Sayyidina Abu Hurairah. Apa ini Sayyidina Abu Hurairah itu seperti apa? Banyak yang komen daripada kalangan sahabat, ya, daripada kalangan tabi'in yang kemudian tahu info akan beliau. Misalnya di sini gitu. Salah satu hadirin misalnya. Terus masing-masing di antara kita nih ditanya komentar tentang dia tadi itu. Ya apa dia tadi? Nah, bukan soal menjelekkan atau membaguskan, tapi soal amanah. Oh, ada yang bilang ini qawiyul hifdz, hafalannya kuat. Dhabit, ketika dia menyampaikan tanpa perubahan redaksi, tanpa menambahi atau mengurangi. Persis. Kemudian orang yang jujur, orang yang sigah. Nah, itu menambah apa? Menambah poinnya dia. Jadi kalau ada hadis yang meriwayatkan model seperti itu, rantainya itu orang-orang yang demikian. Oh, ini berarti hadis apa? Sahih. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah periwayat itu ada yang misalnya tukang bohong, kadzab. Nah, ini kok ada itu? Misal ini ya apa komentarnya? Oh ini kadzab. Oh ini apa? Dhaiful hifdz. Hafalannya lemah sekali. Kadang yang didengar apa, yang diucapkan apa. Nah, kalau tengah-tengah perawi itu ada orang yang demikian, meskipun ya yang meriwayatkan, maksudnya yang menyampaikan hadis ke dia ini orang jujur, orang hafalannya kuat, diriwayatkan ke dia yang lemah hafalannya atau misal pembohong, maksudnya suka bohong, kemudian disampaikan ke orang yang jujur, hafalannya kuat. Loh, yang sebelumnya dia dan yang setelahnya, ini kan orang-orang yang top ya. Tapi gara-gara tengah-tengah ada dia, itu hadisnya jadi dhaif. Jadi hadis dhaif itu demikian. Jadi bukan berarti ini hadis dhaif. Bukan berarti ini bukan sabdanya Nabi, bukan. Bukan seperti itu, gitu loh. Lah, yang menjadi masalah ini supaya kita nggak gampang melempar hadis dhaif gitu ya. Ada kalanya, ya memang ada di antara jalur sanadnya itu ada si fulan ini memang terkenal berkali-kali bohong, ya betul. Tapi mungkin enggak kala itu dia jujur dan tidak berbohong. Mungkin enggak ketika meriwayatkan itu dia waktu itu jujur? Mungkin apa enggak? Sangat mungkin sekali. Atau dan jadinya kan enggak jadi dhaif harusnya.
Cuman gara-gara dia meriwayatkan dan dia kena stempel, hafalannya lemah. Nah iso, kalau riwayatnya ini dari dia, jatuhnya hadis ini dhaif. Gak kuat gitu loh. Atau misalnya ada orang hafalannya lemah sekali. Kalau ada jalur itu ada dia, meskipun sebelum sama setelahnya ini orang-orang yang hafalannya kuat, tetap kan menurun dia. Bisa hasan, bisa dhaif. Tapi mungkin nggak? Jika kita berbicara kemungkinan, mungkin nggak? Kala itu ketika dia meriwayatkan, hafalannya lagi sempurna. Mungkin sekali. Nah, maka dari itu, para ulama nggak gampang kemudian hadis dhaif itu seolah-olah setara dengan hadis maudhu. Ada lagi hadirin, hadis itu namanya apa? Hadis maudhu. Nah kalau hadis maudhu, ini hadis palsu. Nabi tidak pernah bilang seperti ini. Ini sama dhaif, jauh sekali. Misalnya sahih, hasan, dhaif, maudhu ini tidak ada artinya. Bahkan kalau ada orang misalnya mau ceramah, misalnya menyampaikan, kok meriwayatkan hadis maudhu? Oh ini dosa besar. Kata Nabi apa? Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka persiapkanlah tempatnya di nerakanya Allah. Naudzubillah. Apalagi misalnya ada di WhatsApp. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyebarkan hadis ini ke 10 grup. Loh, ini dicari di kitab mana-mana tidak ada gitu. Barang siapa yang ini dan itu. Nah, maka dari itu memang betul jika diungkapkan, bahkan Al-Imam Ibn Hajar itu beliau punya kitab yang khusus membahas hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi tentang bulan Rajab. Nah, Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Itu satu kitab karya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini satu kitab ini cuma membahas tentang hadis-hadis di bulan Rajab. Ada hadis palsu, ada hadis yang derajatnya ini dan itu. Jadi demikian, memang betul. Tapi bukan berarti tidak ada dalil sama sekali tentang puasa di bulan Rajab. Ya, karena waqat warada Nabi SAW beliau bersabda apa? Anna shoma yaumin minal asyuril hurum, puasa satu hari daripada hari-hari bulan haram, yaitu bulan 4 tadi itu. Ya'dilu siyama salasina yauman min ghairiha. Itu pahalanya sama dengan puasa 1 bulan. Puasa 30 hari di selain daripada bulan haram. Jadi puasa 1 hari di bulan haram, ini pahalanya kayak puasa berapa? 30 hari. Wasiyam yaumin min Ramadan ya'dilu siyam salasina yauman minal asyuril hurum. Jadi puasa di bulan haram 1 hari itu pahalanya sama seperti puasa 30 hari di bulan selain bulan haram. Oke ya. Nah, jadi puasa di hari biasa, level berikutnya apa? Puasa di bulan haram, level tertinggi puasa bulan suci Ramadan yang wajib itu. Lah nek puasa bulan suci Ramadan 1 harinya, 1 hari puasa bulan Ramadan, ini fadilahnya sama dengan puasa 30 hari di bulan haram. Padahal 1 hari bulan haram sama kayak 30 hari di bulan biasa. Nah, maka kata ulama, orang kalau kelewatan, maksudnya dia tidak melaksanakan puasa Ramadan tanpa uzur. Ya, memang kalau urusan kewajiban, ya tinggal yang dia tinggalkan kan. Dia ada puasa berapa hari? 1 hari. Ya nanti setelah lebaran kodoknya berapa? 1 hari. Tapi pahala yang terlewat dari dirinya, yang harusnya dia tangkap, yang harusnya dia dapatkan di bulan Ramadan 1 hari itu tidak bisa diqadha. Tidak bisa diqadha. Jika tidak puasanya tanpa uzur. Wa warada, dan diriwayatkan anna man shoma salasa ayyamin mutatabi'atin min syahrin minal hurum al-khamis wal jum'ah sabat ba'adahu Allah minan nar. Kemudian diriwayatkan barang siapa yang puasa di 3 hari ini secara berturut-turut di bulan haram,
Berarti bisa Rajab, bisa Zulqa'dah, Zulhijjah, bisa bulan Muharram. Tapi 3 hari berturut-turut, yaitu apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu. Maka apa keutamaannya? Allah Ta'ala akan menjauhkan dirinya daripada panasnya api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, di hadis Bukhari itu, iya, Nabi SAW, iya, beliau bersabda, ini hadis sahih ya, ada di Bukhari. Iklan biar lewat saya. Ya, Allah Ta'ala itu tanya sama penghuni neraka. Ini hadis sahih ya, di Bukhari. Allah Ta'ala tanya sama penghuni neraka, gimana seandainya kamu ini sekarang punya dunia dan seisinya, mau nggak kamu tukar dengan apa yang kau rasakan saat ini? Kan kamu sekarang merasakan azab yang dahsyat ya, azab yang kamu nggak mengira bakal sebegitu pedihnya, ya kan? Gimana misalnya kamu ini sekarang tak kasih dunia dan seisinya, mau nggak kamu tukar asal kamu bisa keluar dari api neraka ini? Allah Ta'ala bilang ke orang-orang kafir yang di neraka. Maka dia bilang, tentu mau kami. Tak tukar pakai apapun mau. Maka kata Allah, kenapa? Ketika kalian masih hidup di alam dunia, ya, kalian kok tidak melakukan hal yang ringan sekali sebetulnya, ya, daripada kalian merasakan azab yang begitu pedih. Yaitu cukup dengan beriman kepadaku dan tidak syirik kutukanku apapun. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang puasa 3 hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, fadilahnya apa? Allah Ta'ala jauhkan dirinya daripada nerakanya Allah. Wa minas sunnah, di antara puasa sunnah, siyamu sit min Syawal ala isi Ramadan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi hari 1, ya hari pertama Lebaran, kemudian 6 hari di bulan Syawal ini bebas ya, nggak harus dari tanggal 2, pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Semata-mata untuk apa? Taudi'an lahu, berpisah sebagai ibadah perpisahan daripada ibadah puasa Ramadan. Wajabrun lil khalal in uridha fihi lis-shaim. Dan semata-mata 6 hari Syawal ini untuk penambal, ya, untuk penambal barangkali ada di antara puasa Ramadan kita yang kurang ikhlas. Bukan batal ya, ini batal wajib diqadha. Ini bukan. Ya mungkin waktu Ramadan pernah mendengar rasan-rasan sehingga pahalanya hilang. Mungkin ini dan itu. Ya, maka 6 hari Syawal ini untuk apa? Untuk menambal daripada kekurangan puasa kita di Ramadan. Wa nawafil jawabirul faraid, karena memang puasa sunnah itu, amalan sunnah itu semata-mata apa? Menambali, melengkapi daripada ibadah-ibadah kita yang fardu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sita min Syawal faka'annama shoma dahra kullahu. Barang siapa yang puasa Ramadan sebulan, setelah itu setelah Lebaran Syawal ditambahi lagi 6 hari, maka pahalanya seperti apa kata Nabi? Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa 1 tahun penuh. Kapan kita bisa setahun penuh full? Nah, itu pahalanya. Kak, bagaimana cara kita mendapatkan? Puasa sebulan Ramadan, setelah selesai Ramadan Syawal, puasa lagi di bulan Syawal sebanyak berapa? 6 hari. Sama kayak puasa 1 tahun. Makanya di tempat saya dulu belajar, yaitu di Hadramut, lebih tepatnya di Kota Tarim, itu hadirin. Jadi puasa ya ketika Ramadan itu seperti yang saya pernah cerita ya, pagi seperti malam, malam seperti pagi dan siang. Jadi kalau pagi itu aktivitas kosong, sore sedikit toko yang buka,
Sore baru buka toko-toko itu sampai tengah malam, jam 12 malam. Dan masyarakat hidup pada malam hari itu. Terawih dari masjid ke masjid, pindah-pindah terawih. Jadi habis terawih ke sini, sepeda motoran semua pindah terawih yang kedua. Selesai, ada lagi yang terawih lagi, ada yang ngaji, ada yang istirahat. Setelah Ramadan selesai, hari raya kan, 1 Syawal, haram berpuasa kan, menikmati jamuan dari Allah, rezekinya Allah Ta'ala, ya silaturahim, senang gembira, ya merayakan hari raya Idul Fitri. Tanggal 2 Syawal, setelan kembali bulan Ramadan, seolah-olah bulan Ramadan. Kayak gitu. Jadi pagi dan siang itu kayak malam, sepi gitu. Bahkan apa namanya? Kan kalau hari-hari biasa ya, itu pagi itu kalau mau beli makanan kemana-kemana itu kan gampang. Tapi tanggal 2 Syawal lah, kita ini kan mahasiswa Indonesia ya, itu wah hari raya hari kedua ini masih bahasa sekarang apa? Hype ya. Hype-nya itu masih hype-nya apa? Hari raya. Wah, ayo makan makanan enak apa segala macam. Ya puasa Syawal tuh nanti biasanya tengah-tengah gitu. Ini sih tanggal 2 Syawal nih, hari kedua nih. Itu nyari makanan sekota Tarim enggak ada. Kecuali 1 2 toko gitu. Itu pun belinya Indomie. Kan ada yang jualan. Ada yang jualan. Betul-betul mereka puasa lagi. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barulah tanggal 8, 9, 10 itu mereka baru merayakan, bukan merayakan hari raya sudah tanggal 1. Merayakan silaturahim besar-besaran. Besar-besaran beneran. Kalau di sini kan kita ada di Indonesia ini kan dari rumah ke rumah, ya kadang juga ada halal bihalal gitu ya. Kalau di sana itu betul-betul rombongan, ratusan orang. Tapi dari rumah tokoh-tokoh, munsib bahasa sana. Dari rumahnya beliau ini, apa aktivitasnya? Baca qasidah, baca doa, dibagi-bagi jajan, kopi. Terus selesai Fatihah, pindah lagi. Kita dengarkan azan tadi. Ada yang mau dibagi tidak?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seperti itu. Ketika setelah puasa 6 hari di bulan Syawal, barulah mereka apa? Saling berkunjung silaturahim besar-besaran bahkan sampai 3 hari. Wa minal fadhail, di antara puasa yang afdal, shaum yaumi Arafah, puasa Arafah. Dan ini luar biasa sekali ya. Di samping memang hari Arafah itu hari Allah Ta'ala mengampuni dosa daripada banyak hamba-hambanya ya. Nanti mungkin lebih jelas kita bahas di bab haji kalau itu ya. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah itu luar biasa. Atas min Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Waqad warada anna shaumahu yukaffiru sanatain. Bahkan dalam riwayat Nabi menyatakan fadilah keutamaan puasa Arafah ini apa? Dia melebur dosa-dosa 2 tahun. Sana apa? Asana allati qabla wa allati ba'da. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Seperti sering kita bahas ya, bukan berarti lu setahun ke depan dimaafkan, berarti ngapain aja bebas, bukan. Justru itu menjadi tolak ukur. Puasa kita ini diterima enggak sama Allah? Kalau diterima, tanda-tandanya apa? Maksiatnya berkurang. Kalaupun dia tergelincir maksiat, pasti diberi taufik, diberi pemikiran restu oleh Allah untuk cepat-cepat istighfar dan bertobat. Itu tanda-tanda apa? Puasa Arafahnya akan terima. Qala ulama wa huwa afdal yaumin usamu fi sana ba'da Ramadan. Bahkan ulama menyatakan paling afdalnya puasa setelah Ramadan yaitu apa? Puasa hari Arafah. Tapi tidak disunahkan bagi orang yang haji, malah enggak disunahkan puasa. Ya. Semata-mata supaya dia kuat dalam berdoa di tempat wukuf. Karena paling afdolnya doa itu kata Nabi apa? Doa di hari Arafah. Wah, kalau sudah Arafah itu doa bukan 10 menit, setengah jam, 1 jam, berjam-jam memanjatkan doa-doa kepada Allah. Nah, supaya kuat, tidak puasa, tidak apa-apa. Malah sunnah tidak puasa. Sebagaimana Nabi SAW demikian. Ya, Nabi pas berangkat haji beliau tidak puasa. Wal qiyam lil manasik, dan supaya kuat melaksanakan manasik daripada haji. Wa shaum yaumi Asyura, kemudian yang diantara puasa sunnah adalah puasa Asyura, ya. 10 Muharram. Wah, itu hari sakral sekali. Hari Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa, hari Allah Ta'ala menciptakan Nur Nabi Muhammad, hari Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus daripada perut ikan tadi itu. Banyak sekali peristiwa yang terjadi pada hari Asyura tadi itu hari yang sakral. Ya, hari Asyura. Bahkan ketika kaum Yahudi puasa di hari Asyura, kan ditanya, kenapa kalian ini berpuasa? Mereka menjawab, hadza yaumun najjallahu fihi Musa. Karena pada tanggal 10 ini Muharram, Allah Ta'ala menyelamatkan Musa. Maka kata Nabi apa? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita ini kata Nabi lebih berhak untuk mensyukuri keselamatan Nabi Musa daripada mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Akhirnya disuruhkan untuk apa? Puasa Asyura. Lah, tapi Nabi itu mesti kurang suka kalau ibadahnya itu sama dengan kaum Yahudi, sama plek-ketiplek gitu ya. Kayak puasa Asyura ini, kaum Yahudi pun berpuasa. Maka Nabi beliau menyatakan, kalau tahun depan saya masih hidup di alam dunia, la asuman natasih. Maka saya akan puasa di hari 9-nya juga. Jadi 10 Muharram niku hari Asyura. Kalau tahun depan saya lain istu ila qabilin kata Nabi. Kalau saya tahun depan masih hidup, tanggal 9-nya saya akan. Nah, ini sebetulnya Nabi tahu, ya. Nabi sebetulnya tahu. Sampai beliau mengatakan, kalau saya tahun depan masih hidup, saya bakal puasa apa? Tanggal 9 yaitu puasa Tasu'a Asyura. Semata-mata apa? Untuk membedakan
ibadah kita muslimin dengan ibadah kaum Yahudi. Wa minal muta'akkid al-mustahmin as-siyam, di antara puasa sunnah yang paling afdal, siyam salasa ayyamin kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Jadi setiap bulan itu ada puasa semuanya berapa? 3 hari. Tanggal berapa? Sekarang. Bebas. Karena banyak riwayat hadis barang siapa yang setiap bulan itu puasa 3 hari. Boleh dibikin Senin Kamis misalnya. Tanggal berapapun boleh. Barang siapa yang puasa setiap bulan 3 hari, maka dia seperti mendapatkan pahala puasa setahun. Jika itu terus menerus. Nah, 3 hari tanggal berapa saja boleh. Tapi kalau dipaskan pada tanggal 13, 14, 15, yaitu apa yang disebut dengan ayyamul bid. Namanya hari putih. Kenapa disebut hari putih? Karena bulan waktu itu lagi bulan apa? Purnama, terang benderang. Kalau dipaskan pas 3 hari itu, maka lebih afdol. Maka lebih afdol. Karena diriwayatkan Nabi SAW niku hadirin tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid. Jadi kalau sudah ayyamul bid 13, 14, 15, beliau nggak ninggalin puasa 3 hari itu. Baik beliau lagi nggak perjalanan atau beliau lagi perjalanan tetap puasa. Wah, ini luar biasa. Yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dari setiap bulan. Bulan Hijriah ya, kalender Hijriah. Bukan Desember, Januari, Februari, tapi nomor Komariah, kalender Hijriah. Tapi kalau misalnya, ini Imamul Haddad beliau mengatakan, wa in shoma hadhihi thalatha min ghairil bid fala ba'sa. Misalnya ada orang puasanya tidak pas 3 tanggal ini, ya mboten napa-napa, tidak apa-apa. Illa annaha aula. Tapi kalau 3 hari ini, 13, 14, 15 berturut-turut, itu jauh lebih utama. Wa kadzalik in shoma hadhihi thalatha mufarraqah. Begitu pula kalau misalnya ada orang mau puasa 3 hari ini pada bulan, tapi terpisah-pisah, nggak berturut-turut, nggak apa-apa, tetap bagus, tapi tidak seafdol 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang mau dibahas, ditanyakan, monggo. Kalau nggak ada ya kita tutup, ya kita lanjutkan. Insya Allah masih tentang puasa 3 hari ini di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahina birahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وسلم وتقبل جميعا وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادة واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي وقت. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك وألهكني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Karena hari ini juga merupakan haul salah seorang yang sangat istimewa ya, yaitu guru mulia Syekh Guru Zaini ya bin Abdul Ghani, ya, seseorang yang dahsyat ya, seorang yang luar biasa, yang mengenalkan banyak daripada masyarakat Kalimantan, khususnya tentang Nabi, khususnya tentang keluarga Nabi, ya, kemudian menyiarkan maulid Sunnah di mana-mana. Kemudian ada Hadrah Al-Banjari dan lain sebagainya. Itu diantara jariah beliau.
yang mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mengangkat derajat beliau, ya, kemudian menerangi kubur beliau, memberikan kita manfaat barokah daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Muhammad SAW. Yang mau